Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim akhul muslim la yazlimuhu wa la yakdibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marat bihasbi imri'in minasyar ay yahqira akhahul muslim. Kullul muslim 'ala al-muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas izin dan nikmatnya jualah pada subuh kali ini kita dapat bermuajahah bersama untuk melanjutkan kajian kita masih pada kajian hadis Al-Khamis wa Thalathun yang ke-35. Mudah-mudahan bisa untuk kita selesaikan pada subuh kali ini, yang pada kajian sebelumnya sudah masuk kepada lafaz hadis wa kunu ibadallahi ikhwana. Pada kajian lalu kita sampaikan di samping Rasulullah atau Islam melarang kita dengan satu larangan, namun dalam Islam juga ada suatu perintah yang mesti dan harus untuk kita kerjakan. Rasulullah melarang kita untuk bermusuh-musuhan, namun Rasulullah perintahkan kita untuk saling menjaga persatuan dan persaudaraan. Beberapa hal telah kita sampaikan pada kajian kita yang lalu untuk melakukan suatu amalan ataupun perbuatan yang dapat mempererat persaudaraan di antara kita. Satu di antaranya yang kita telah kaji pada kajian lalu adalah dengan i'ta'ul hadayah, memberikan hadiah, apalagi di momen-momen tertentu, baik mungkin seperti nikahan atau mungkin juga dengan sebab karena nikmat Allah berikan anak atau keturunan, atau dengan yang lainnya. Baik, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Innal muslim ma'murun ayyu'amila ikhwatahu fil islam bima yujabu ta'allufal qulub wajtima'uha. Qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sungguh kata ulama, Islam memerintahkan kepada kita sebagai seorang muslim makmur, diperintahkan agar memperlakukan saudara kita dengan baik, agar kita dapat melakukan sesuatu yang dapat menambah rasa cinta, yang dapat menambah rasa kasih sayang di antara kita, karena kita satu dengan lain bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh kata Allah, orang-orang yang beriman itu satu dengan yang lain bersaudara. Itu
kalimat kita pernah sampaikan. Kalimat itu kata ulama tidak diberikan kepada orang, tidak diberikan dan diucapkan kepada seseorang kecuali ia punya ikatan persaudaraan yang itu adalah ikatan darah. Saudara kandung itu orang yang punya ikatan darah, hubungan nasab, itu disebut dengan akhun. Sementara Al-Quran maupun hadis, asal orang beriman itu adalah saudara kita. Apa maknanya? Kata ulama, kalau dengan kita saat mendapati saudara kandung kita dizalimi orang, kita tidak tinggal diam, kita akan bantu saudara kita. Ketika kita mendapati saudara kandung kita punya kesulitan, kita tidak tinggal diam, kita akan bantu untuk menyelesaikannya. Nah, begitulah sikap yang harus kita ambil kepada saudara kita sesama muslim. Sekalipun tidak ada ikatan darah, tapi ketika kita melihat saudara muslim kita teraniaya, kita mampu untuk memberikan pembelaan dan perlindungan untuknya, jangan diam. Itu makna daripada hadis dengan kalimat al-muslim akhul muslim. Dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Tuh coba lihat. Ini tidak ada istilah inya kada bubuhanku juga inya kada adingku kada pang, inya kada abangku, inya kada kakakku. Tapi ketika kita melihat bahwa ianya adalah seorang muslim, maka wajib bagi kita untuk melindunginya, wajib bagi kita untuk memberikan pertolongan untuk dirinya. Karena apa? Itu saudara kita. Itu rahasia kata ulama kenapa Al-Quran maupun hadis membahasakan dengan kalimat akhun, walaupun antara satu dengan yang lain tidak ada keterikatan dari segi nasab atau keturunan, biar kita peduli satu dengan yang lain. Baik, di samping kita diperintahkan untuk menjaga hubungan baik antara satu dengan yang lainnya, wa manhiyun amma yusabbibu tanafuril qulub wa ikhtilafuha, kita pun terlarangkan atau tidak dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan yang sebab karenanya timbul perpecahan dan permusuhan. Itu kada dibolehkan. Wa min asbabit tanafuri wal ikhtilaf hadhil umur al arba'ah, dari sekian banyak penyebab munculnya permusuhan di antara kita itu ada 4 kata ulama. Itu di antaranya ada 4. Jadi yang disebutkan dalam hadis, al-muslim akhul muslim la yazlimuhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. Dari sekian penyebab dapat menimbulkan permusuhan di antara kita, itu kata ulama ada 4 yang disebutkan. Wa ma hiya al-arba'ah, apa yang 4 itu? Yang pertama az-zulmu, kezaliman, menzalimi saudara kita, tunang banyak. Maka dalam hadis Rasul katakan, unsur akhaka zalima au mazlumah, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Sahabat bertanya, ya Rasul, kalau kami disuruh untuk menolong saudara kami yang dizalimi, mungkin kami bisa terima.
Tapi bagaimana engkau perintahkan kami membantu saudara kami untuk, saya ulangi, membantu saudara kami yang berbuat kezaliman? Bukankah az-zulmu itu tidak dibenarkan? Bahkan dalam hadis qudsi Allah katakan, inni haramtu zulma ala nafsi fala tadhallamu. Aku haramkan kezaliman itu pada diriku, dan oleh karenanya jangan kalian saling menzalimi. Tuh Allah aja kadang menzalimi hambanya, Allah kadang menzalimi hambanya, dan aku haramkan az-zulma itu, kata Allah. Lalu bagaimana Rasul menyuruh kami untuk membantu saudara kami yang berbuat zalim? Amun nang dizolimi, iya bisa kita bantu, tapi bagaimana cara membantu orang yang berbuat kezaliman? Apa kata Rasul? Antamna'hu minadh-dhulmi. Membantu saudaramu dalam kezaliman bukan berarti engkau melakukan kezaliman bersamanya, bukan berarti engkau melakukan suatu hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Tetapi membantu saudaramu dalam kezaliman, engkau cegah dia biar tidak melakukan kezaliman. Itu dia membantu. Jadi kita melihat, andai ada orang membantu saudara kita yang dalam kezaliman, melihat inya melakukan kejahatan, tempat kita membantu kejahatan, kada. Tapi ketika kita mendapati saudara kita akan melakukan satu keburukan, satu kejahatan, cegah dia agar tidak melakukannya. Itu membantu sudah. Itu membantu. Maka ada ungkapan ulama, shadiqu kaman abkaka la man adhakak. Temanmu yang baik itu yang membuat engkau bisa menangis, bukan yang membuat engkau tertawa. Artinya lalai. Amun kita salah, didukungnya itu tidak. Mestinya amun kita salah, tagurnya, ingatakannya. Amun kita keliru, dilurusakannya. Itu teman yang baik. Bukan ketika kita salah didukung, bahkan dikipasi. Ayo aja, ayo lakukan. Ini dah menyakitimu, balas, jatuh sudah. Itu menyuruh nangka itu tuh kada kawan nang sebujurnya. Mestinya mengingatkan kita agar jangan sampai kita melakukan satu hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Itu nang bujur, bukan nang menjerumuskan kita, tapi dia yang mencegah kita dalam kezaliman. Dia buat kita jangan sampai kita melakukan satu keburukan. Itu teman yang sebenarnya. Itu yang pertama, az-zulmu. Maka Syekh Syamsuddin Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair itu pernah menukilkan suatu kisah dampak daripada perbuatan seorang dengan cara menzoliminya, atau dampak buruk daripada suatu kezaliman yang dilakukan oleh seseorang. Ingat hadis, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam salata da'awat la turad. Ada 3 doa yang dimana doa itu kada ditolak oleh Allah. Itu ada 3. Ada 3 doa yang doa itu Allah kada menolaknya. Artinya Allah ijabahkan, Allah kabulkan. Laisa bainallah wa bainahu hijab. Kada ada penghalang, tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mustajab sudah, hati-hati. Ini 3 doa ini kita perlu tahu apa saja nang doanya diterima, nang doanya dikabulkan oleh Allah. 1, dakwatul mazlum. Itu bahaya itu. Doa orang yang dianiaya, doa orang yang dizolimi, itu bahaya. Hindari. Ittaqu da'watal mazlum, kata Rasul. Awas, hati-hati, hindarkan dirimu dari doa orang yang teraniaya. Maka jangan sampai kita melakukan satu kezaliman apa saja, kadang-kadang kita kada sadar kalau itu telah menzalimi orang. Umpama bisa jadi kita sebagai bos, tokeh umpama, atau sebagai
tuan majikan, baisi pembantu. Ada orang begawi lawan kita, gajinya kada kita unjuk, itu zalim tuh. Amun inya hendak mengambil gajihannya, aku jah hendak butuh duit, apa mengambil gajihanku, kada dijulung. Awas, hati-hati. Apalagi kalau sampai kada diunjuk, kada digaji. Ujar Rasul, atul ujur ajrah qabla ayyajifa arakah. Kapan perlu berikan gaji orang yang begawi sebelum keringatnya kering. Ini kata ulama, kalau yang begawi itu sifatnya tidak tetap. Lain amun tetap gawiannya, mungkin ada yang mengambil gaji 10 hari sekali, atau ada nama ambil gaji sebulan sekali. Tapi amun sifat gawiannya kada tetap, maka kalau bisa sebelum kering keringatnya unjuk gajihannya. Bisa jadi tulak ke pasar, pagi-pagi sudah naik becak antarnya ke pasar, sampai diantar ke pasar, apa ujarnya, kenalah upahnya petang kena, isoklah jangan coba. Pangkaam tukang becak tadi berharap benar sudah, alhamdulillah ada penglaris ujarnya. Sekalinya sampai diantar, upahnya isok, atau kecewa atau ingat. Atul ujur ajrah, berikan upahnya. Muka mamanya buruh, itu sifatnya kada tetap tuh. Kalau bisa upah gaji langsung sebelum keringatnya itu kering. Itu sebab kenapa? Karena ketika orang melakukan tugasnya, selesai tugas dilaksanakan, lalu ia dapat upah dari apa yang ia perbuat dan kerjakan, itu suatu kebahagiaan. Bukankah membahagiakan orang itu satu di antara amalan yang Allah cintai? Saat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, ayul a'mal ahabba ilallah, amalan apakah ya Rasul yang dicintai oleh Allah? Apa kata Rasul? Idkhalus surur fi qalbil mu'min, engkau buat saudara muslimmu bahagia karenamu. Itu kan senangnya luar biasa, apalagi memang itu yang diharapkannya. Begawi langsung nih upahnya, Masya Allah, senang luar biasa. Jangan ditunda-tunda, apalagi sampai kada diunjuk, awas, itu kezaliman. Ada satu kisah yang dikisahkan oleh Syekh Syamsuddin Az-Zahabi dalam kitabnya itu, kisah seorang penguasa, seorang yang kaya raya, lahu qasrun jami, dia punya istana yang megah. Dzata yaum dara haula qasrih, dikisahkan satu hari nya berkeliling di kawasan sekitar istana yang megah itu tadi, keliling fawaqa'a nadruhu ila kuh, tertuju pandangan matanya kepada sebuah gubuk yang berdiri tegak di sekitar istananya. Dan kebetulan kuh itu gubuk rumah reot yang punya seorang wanita tua. Jadi keliling-keliling menikmati keindahan, kemewahan istananya. Tiba-tiba pandangan mata tertuju kepada sebuah gubuk reot yang punya seorang wanita tua. Nah ya, ini gubuk siapa nih? Rumah siapa? Kok tiba-tiba berdiri atau ada di sekitar istananya yang megah? Ini merusak pemandangan. Kayak itulah kira-kira. Bahaya ini merusak pemandangan rumah istana ulun yang mantap dah luar biasa. Tiba-tiba di sebelahnya ada gubuk reot. Ini merusak pemandangan. Panggilnya pesuruh-pesuruhnya, hancurkan. Karena ini berkuasa. Duit beisi banyak beisi duit, dengan duit punya kekuasaan, hancurkan ujarnya. Makam yang dihancurkan itu ampun orang, karena merasa berkuasa tadi dan merasa terganggukan dengan keindahan istana yang dia punya, maka dia perintahkan pesuruhnya, hancurkan, kada layak untuk berdampingan dengan istanaku.
Maka bukan ampunnya, yang punya seorang wanita tua, kebetulan wanita itu tidak di rumah, lalu dihancurkan, hancur. Falamma raja'at, ketika wanita itu pulang, falam tajid ukhan, ay yatajidu ukhan qad halak, dia tidak lagi mendapati gubuknya, tidak lagi mendapati rumahnya. Kalaupun dilihat dan didapati, hancur sudah, rata dengan tanah. Fata'ajabat, heran, siapa yang melakukannya? Man fa'ala hadza, siapa yang mengerjakannya, siapa yang menghancurkannya? Oh, dilaporkan. Tuh, kau nang salah ujar, padahal ampunnya. Kenapa beulah rumah di sebelah istana ini istana Megah, merusak pemandangan, amun hendak beulah rumah yang baik, jangan nangka itu tuh. Nah, kayak itulah kira-kira. Kada layak rumahmu atau gubukmu berdampingan dengan istanaku. Lalu apa yang dilakukan oleh wanita ini? Falam tarda bima fa'al, si wanita ini tidak ridha dengan apa yang telah dilakukan oleh si kaya. Seketika itu juga ia angkatkan, farafa'at yadahuma, dia angkat kedua telapak tangannya, fada'at ilallah, dan dia bermohon kepada Allah. Seketika doanya diijabahkan oleh Allah. Terjadi goncangan dahsyat, gempa, akhirnya istana yang megah hancur seketika. Awas, ini dakwatul mazlum, doa orang yang teraniaya, bahaya. Hati-hati, jangan sampai sebab karena perbuatan kita lalu ada orang yang tersakiti karenanya, ada orang yang terzalimi. Kalau dia tidak terima, meminta dan memohon kepada Allah, laisa bainahu wa bainallah hijab, tidak ada penghalang dan pemisah antara doanya dengan Allah. Seketika Allah akan ijabahkan. Maka perbuatan kezaliman itu hindari. Jangan sampai kita menzalimi saudara kita. Di dunia kalau sampai kezaliman itu kita lakukan, andai orang yang kita zalimi kada kawa untuk membalasnya, andai orang yang kita zalimi tidak bisa untuk berbuat apa-apa, itu di hari kiamat nanti kita akan dituntut. Di hari kiamat kita akan dituntut. Maka teringat kisah dengan Akasah, seorang sahabat di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum wafatnya Rasulullah, ujar Rasul, siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti? Siapa yang di antara kalian merasa pernah terzalimi oleh aku, ujar Rasul. Ayo hari ini juga aku berikan kesempatan balas kezaliman yang pernah aku lakukan kepada kalian. Sahabat kada ada nama angkat tangan kecuali satu, Akasah ini. Aku ya Rasulullah. Ini maklum ceritanya. Aku ya Rasul. Semua sahabat pandangannya tertuju kepada seorang ini, kepada sahabat ini. Dalam bahasa kita, umma aja terlalu benar, sampai hati hendak membalas Rasulullah. Apalagi Sayyidina Umar. Ujar Rasul, tenang dulu, biarkan apa yang dia ingin sampaikan, kata Rasul. Sampaikan apa yang telah aku lakukan kepadamu. Ya Rasul, dulu ada waktu masa ketika suatu peperangan yang engkau perintahkan agar pasukan berada dalam barisan, kebujuran. Aku sedikit tak keluar dari barisan, lalu engkau cambuk aku ya Rasul ketika itu. Dicambuk. Pernah merasakan cambukan Rasulullah? Artinya mungkin pukulan seketika. Pernah merasa dipukul oleh Rasulullah. Aku pernah engkau pukul ya Rasul, maka hari ini aku mau membalas atas apa yang kau lakukan. Artinya aku hendak memukul engkau. Tambah sahabat lain yang mangkel, marah. Kata sahabat, kata Rasul, biarkan. Baik, kata Rasul, silahkan. Kalau itu kau merasa aku menzalimu, aku menyakitimu, balas sebelum Allah memberikan balasan itu yaumul qiyamah. Di dunia balas, kata Rasul. Silahkan cambuk aku.
Kata sahabat ini, ya Rasul, ketika engkau cambuk aku, ketika aku kena cambukanmu, waktu itu aku kada berbaju ya Rasul. Artinya hari ini aku hendak membalas, aku hendak mencambukmu, kau pun dalam keadaan kada berbaju. Wah, tambah sahabat lain marah. Ujar Rasul, biarkan. Rasul buka bajunya, silakan. Bagian mana yang kau pernah aku sakiti, bagian mana yang pernah aku zalimi, balas sekarang juga, kata Rasul. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membuka baju dan sahabat ini pun dua kada berbaju, seketika ini sahabat memeluk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, kada mungkin aku akan menyakitimu ya Rasul. Aku hendak kulit tubuhku ini bersentuhan langsung dengan kulit tubuhmu yang mulia. Mendengar keinginan itu sahabat, apa kata Rasul? Allah haramkan jasad ini orang daripada jilatan api neraka. Lihat, intinya apa? Rasulullah saja memberikan kesempatan kepada orang lain untuk membalas atas apa yang pernah ia lakukan di waktu masa hidupnya, sebelum itu akan dituntut balas yaumul qiyamah. Apalagi kita. Maka sebelum kematian, sebelum ajal kita tiba, andai kita pernah menyakiti orang, minta maaf kepadanya. Andai kita pernah merampas dan mengambil hak orang lain, kembalikan kepadanya. Jangan kita biarkan. Oh, dahulu kita pernah merampas apa yang menjadi haknya, kita kada berikan, kembalikan. Kita minta halalkan, kita ceritakan, kita minta maaf sebelum nanti yaumul qiyamah kita akan dituntut balas. Maka ada hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna manil muflis, tahukah kau siapa orang yang bangkrut kelak pada hari kiamat? Qalu, sahabat menjawab, man la dirham wala mata, yang tidak punya harta, yang tidak punya dirham, yang tidak punya dinar dan lain sebagainya. Kata Rasul, kada. Yang bangkrut hari kiamat itu bukan yang kada berharta. Yang bangkrut kelak pada yaumul qiyamah, orang yang datang menghadap Allah dengan membawa pahala-pahala kebaikannya, pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala sedekahnya, pahala hajinya, tapi semasa hidup di dunia ia telah melakukan suatu kezaliman kepada saudaranya, ia ambil hak orang lain, ia lakukan satu perbuatan yang menyakiti saudaranya, yang menzolimi saudaranya, dan saat itu orang yang disakiti, orang yang dizolimi menuntut balas kepadanya atas perbuatan yang dilakukan. Apa yang bisa kita beri? Yaum la yanfa'u mal wala banun. Hari itu harta sudah kada ada manfaatnya. Namun dahulu kita ambil haknya, lalu kita akan mengembalikan. Apa harta kembali yang kita kembalikan? Kada. Hari itu harta sudah kada ada manfaat, lalu apa yang kita akan berikan? Pahala sholat kita unjuk ke inya, pahala sedekah kita unjuk ke orang yang kita sakiti, pahala haji kita unjuk kepada orang yang kita zalimi. Andai banyak kezaliman yang kita lakukan, semua pahala yang kita bawa untuk menghadap Allah diberikan kepada orang-orang tersebut hingga pahala kita habis. Tapi kalau masih banyak orang yang menuntut, dosa mereka yang akan ditimpukan, habis pahala bertambah dosa, wa ulqiya finnar, dan Allah campakkan ia di dalam neraka. Itulah kata Rasul orang yang bangkrut kelak yaumul qiyamah. Bangkrut sebab karena apa? Kezaliman. Maka lagi-lagi jangan sampai perbuatan ini kita lakukan, jangan sampai kezaliman itu kita kerjakan. Jangan sampai ada orang yang tersakiti, jangan sampai ada orang yang terzalimi. Minta maaf, minta halal, minta ridha. Nih masih bulan puasa, kita saling memaafkan. Apalagi biasanya imbah Ramadan ada bulan Syawal, itu ada biasa kita halal bihalal, halal bihalal lah ya, kita saling menghalalkan, tapi hutang bayar. Jangan pulang halal bihalal hutang lunas. Halal bihalal lunas hutang, kada mau. Itu saling memaafkan, tapi hutang tetap bayar.
Itu ada saling, hal itu istilah aja, istilah. Jangan pulang itu dipersoalkan. Dada ya halal bihalal itu bid'ah. Apa halal bihalal? Loh, kita kan disuruh saling memaafkan. Walaupun itu bukan pada momen-momen, bukan hanya pada momen tertentu. Tapi kalau momennya tepat, itu apalagi dianjurkan benar. Lihat dalam Al-Quran, uiddat lil muttaqin, surga yang Allah janjikan kepada orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Cirinya Allah sebutkan pada ayat berikutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang menginfakkan hartanya baik dalam kesempitan maupun di saat ketika lapang. Fis sarra, ketika dia lapang dia berinfak, wad dharra, ketika dia sempit tetap dia berinfak. Fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh, dia kendalikan amarahnya. Lihat yang keempat, wal 'afina 'anil nas, yang mau memaafkan. Itu kada gampang, memaafkan orang itu berat, apalagi orang itu kada suah meminta maaf. Belum lagi inya meminta maaf sudah kita maafkan, itu dahsyat. Maka ada kisah dalam satu riwayat hadis, ujar Rasul, sebentar lagi akan datang penghuni surga. Memang kada lawas setelah itu datang seorang sahabat. Ayah, sahabat lain inikah orangnya? Sampai-sampai Rasul menjanjikan ia sebagai penghuni surga. Apa amalannya? Nah, muncul keingin tahuan. Diselidiki, dilihat dan ditinjau, diperhatikan apa amalannya, sampai-sampai Rasul menjamin kalau ianya kelak pada yaumul qiyamah surga yang akan menjadi tempatnya. Apa amalannya? Dilihat, diselidiki, kadang-kadang istimewa, sama. Dari segi kasat mata sama, inya sembahyang, sahabat lain sembahyang. Inya baca Quran, sahabat lain baca Quran. Inya puasa, sahabat lain puasa. Kayak itu semuanya sama. Tapi anehnya, kenapa Rasul menyatakan ia sebagai penghuni surga sementara yang lain tidak disebutkan? Apa ujar sahabat ini? Amalanku sama dengan amalan pian sabarataan. Cuman aku, ujar Sidin, setiap hari sebelum guring nih hatiku sudah aku bersihkan dari sifat dendam. Itu amalan yang kada nampak, amalan yang kada terlihat. Orang sembahyang tapi kadang sembahyang tapi ada rasa dendam di hatinya kepada orang lain. Kada kawa menghilangkan dan kada kawa memaafkan orang. Puasa tapi sifat hati itu, sifat atau hati apa, sifat-sifat yang kotor ada pada dirinya, ada pada hatinya. Di situ ada ujubnya, ada riaknya, ada sombongnya, ada hirinya, ada dendamnya. Kada bisa memaafkan kesalahan orang. Aku, ujar Sidin, setiap hari, belum lagi orang itu meminta maaf atas kesalahannya padaku, sudah aku maafkan. Maka ada hadis, afdalul akhlak, Abdul akhlak itu satu di antara tiga yang disebutkan oleh Rasul, ta'fu amman zalamak, memaafkan kesalahan orang sekalipun orang itu belum meminta maaf. Namun orang meminta maaf lalu kadang memaafkan, kita pun punya salah, maka maafkan. Bini minta maaf, maafkan. Laki minta maaf, maafkan. Jangan kada. Bahkan kapan perlu, belum lagi dia meminta maaf kita sudah maafkan. Itu berat itu memang. Makanya Rasulullah menjamin orang ini sebagai penghuni surga karena terjagakan senantiasa hatinya. Maka ujar ulama, tirakat yang paling utama itu bukan dengan sembahyang, tirakat yang utama itu bukan dengan puasa, tirakat yang utama itu bukan dengan baca Quran, tapi tirakat yang utama itu dengan menjaga kesucian atau kebersihan hati. Itu yang berat. Baca Quran kita bisa, sembahyang kita kawa, puasa sedekah kita lakukan, tapi kadang ketika kita sembahyang hati kita kada bersih, ngaji Al-Quran hati kita kada bersih. Menjaga hati ini berat tuh. Maka ujar ulama, tirakat yang paling berat, tirakat yang paling istimewa, yang paling utama, jaga hati. Itu tirakat, menirakati
menjaga hati dari ujub, menjaga hati dari riya, menjaga hati dari sombong, menjaga hati dengan mengkerdilkan orang, merasa kita lebih baik dari orang, itu berat. Dan ini perlu dilatih. Kita latih. Kayak apa cara menghilangkan ujub? Kita kan kadang-kadang ada ujub itu. Kita merasa lebih bungas dari orang, kita merasa lebih baik dari orang, kita merasa lebih alim dari, ada perasaan itu. Tapi kita coba untuk menghilangkan, ada upaya. Andai kita merasa kitalah yang paling alim, yang paling soleh, baik amalannya, ada rasa nangka itu tuh lakasi ubati. Kayak apa cara kayak apa cara mengobatinya? Tanamkan pada diri apa yang kita lakukan dari ketaatan, mau sembahyangkah, mau baca Qurankah, mau puasakah, semuanya itu bukan sebab karena kita yang bisa melakukan, kecuali dengan hidayah dan taufiknya Allah. Itu Allah yang menolong kita. Coba amun Allah kada menolong kita, andai taufiknya kita kada dapatkan, kada sampai kita ke wadah ini, kada sampai, kada terpanggil hati kita untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan hingga sampai ke masjid ini, kada. Makam hujan pulang nyaman tuh guring, tapi hati kita tergerak untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, sholat subuh berjamaah. Itu kan hidayah taufik yang Allah berikan. Berapa banyak di antara kita yang sebab mungkin karena hujan lalu kada jadi ke masjid. Maka jangan merasa kita yang paling hebat, kita yang paling baik di antara orang lain. Ini yang menggerakkannya hati kita Allah. Lalu kalau sudah Allah yang membantu kita untuk melakukan ketaatan, apa yang kita sombongkan? Kenapa merasa lebih baik dari orang? Nah, ini satu di antara caranya. Kita latih itu di dalam diri kita. Kita latih. Jangan sampai merasa kita lebih baik dari orang. Al-umur bi khawatimiha, segala sesuatu tolak ukurnya tuh di waktu endingnya. Ada orang, dan hadis sudah menyebutkan, rajin ibadah, taat kepada Allah, na'udzubillah, di akhir hayatnya mati su'ul khatimah. Ada orang maksiat kepada Allah, tapi akhir hayatnya, taubatnya, matinya mati husnul khatimah. Kita kada tahu itu. Maka Rasulullah ajarkan, minta kita senantiasa, Allahumma khtim li bi husnil khatimah. Ya Allah, wafatkan hambamu ini ya Allah dalam keadaan mati husnul khatimah. Kita minta kepada Allah, karena kita kada tahu ending kehidupan kita, kan kada tahu. Itu ada kisah orang menganggap inya ini kada baik, ini matinya ini su'ul khatimah. Sekalinya imbah mati, Allah tampakkan tanda ciri orang yang matinya husnul khatimah. Kan ada hadis itu, ciri orang yang matinya husnul khatimah, matinya dalam keadaan iman. Ini di samping dengan hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah, husnul khatimah. Tapi kan tidak semua orang kadang mati dalam keadaan tak ucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Itu ucapan, ada tanda yang lain secara fisik. Itu ada hadis yang menyebutkan mautul mu'min bi'arakil ajim. Orang yang beriman itu, orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah itu, tanda dan cirinya tuh jidatnya ini berkeringat kuat, kuat keringatnya, keluar paluhnya itu keluar. Maka saat ketika orang ini meninggal, terlihat akan, Masya Allah, tidak lama kemudian setelah wafat nih, keringatnya nih dahinya berkeringat, dilap, dikeringakan, keringat pulang. Itu satu di antara tanda orang itu matinya husnul khatimah, munculnya keringat di jidatnya. Maka bisa saja kita melihat, cuman itu salah satunya, bukan satu-satunya. Saya sering sampaikan, jangan pulang karena pas melayat orang mati, itihinya jidatnya, itihinya dahinya, aja kada berkeringat su'ul khatimah nih, jangan coba. Jangan pulang nang kayak itu tuh. Itu satu di antaranya.
Itu ada di masa hidupnya, cerita dari seorang ustadz ketika di masa hidupnya banyak orang menganggap ini orang kada baik, tapi ketika wafatnya Allah tampakkan kalau matinya itu husnul khatimah. Itu satu, kita kada tahu. Makanya jangan merasa kita lebih baik dari orang, jangan. Nah, menjaga hati ini perlu. Baik, ini yang pertama yang harus kita antisipasi agar supaya persaudaraan itu tetap terjalinakan, agar kita terpelihara dari perpecahan. Jangan sampai melakukan satu kezaliman terhadap saudara kita. Itu yang pertama. La yazlimuhu, itu lafaz hadisnya. Jadi itu disebutkan khusus di dalam hadis, bukan dengan yang lain, tapi dengan lafaz zul. Jadi kata ulama, kenapa kadang lain disebutakan? Sebab amun yang disebutakan itu berarti itu ada menunjukkan satu dalil, itu merupakan satu dalil bahwa yang disebutkan itu penting. Ya, sama dengan ketika seorang bertanya, ayul a'mal ahabbu ilallah ya Rasulullah, amalan apa yang dicintai oleh Allah? Qala as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Kan amalan tuh banyak. Kenapa Rasulullah menyebutkan salat? Maka di sini kata ulama, dalil kalau salat itu penting, bahkan terpenting. Atuh yang disebutkan sama dalam hadis ini, al muslim akhul muslim la yazlimuh. Satu, so muslim dengan muslim lainnya bersaudara satu dengan yang lain, maka jangan menzalimi saudaranya. Kenapa az-zulmu yang disebutkan? Karena dampak buruknya dahsyat. Itu yang harus kita hindari. Yang kedua, al-khazalan. Al-khazalan itu apa? Kata ulama, al-khazalan itu adalah tidak lain dan tidak bukan mengkerdilkan, meremehkan orang, mengkerdilkan orang. Berarti kalau sudah mengkerdilkan orang, itu ciri dan tanda kalau kita sombong. Dan ini ada hadis yang dimana Rasul sudah sampaikan. Kata Rasul, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu cirinya dua. Awas, kalau ada dua ciri ini pada kita, berarti kita sombong. Apa dia? Satu, batarul haq, menolak kebenaran. Yang kedua, ghamtun nas, mengkerdilkan orang. Itu memandang orang dengan sebelah mata. Itu sombong. Jadi kita kerdilkan orang, jangan. Siapa saja jangan sampai kita kerdilkan. Hatta sekalipun mungkin dalam pandangan kasat mata kita orang itu kada banyak amal, kita kada tahu. Itu yang kedua. Dua ciri ini hindari. Al-khazalan, mengkerdilkan orang. Yang ketiga, al-kidbu wa takdzib, berdusta. Al-kidb, berdusta, wa takdzib, mendustakan. Dan yang keempat adalah ihtiqar, menghinakan. Ini empat hal kata ulama harus benar-benar kita hindari dan jauhkan, sebab ini dampak buruknya luar biasa. Insyaallah kita lanjut di lain waktu dan di lain kesempatan. Wallahu taala alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alamu bihi minna antal muqaddim أنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.